Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang anak-anakku sekalian, dimanapun kalian sedang berada. Apa kabarnya? Ya, semua saya berharap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali di Bimbel Matematika SMK dan SMP, Pak Jana mengajak Anda, terutama anak-anakku sekalian yang masih di bangku sekolah, untuk bersama-sama mempelajari matematika pra-KPM, yaitu adalah pokok bahasan, barisan bilangan, dan deret geometri. Materinya suku ke N barisan geometri. Nah, seperti apa? Mari kita perhatikan untuk pembahasan berikutnya. Pola barisan bilangan geometri. Untuk menentukan suku ke N dari barisan bilangan geometri, terlebih dahulu kita mengingat pola dari barisan bilangan geometri. Kita ambil contoh. Ini misalnya ada barisan bilangan geometri, yaitu adalah terdiri dari suku-suku, yaitu 3, 6, 12, 48, oke, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ada 90, 30, 10/3, 10/9. Nah, yang ketiga, negatif 5, negatif 15, negatif 45, 135, negatif 405, dan seterusnya. Yang keempat, ada 120, negatif 60, 30, negatif 15, dan seterusnya. Ya, baik, oke. Sekarang kita perhatikan polanya seperti apa. Di saat kita membicarakan tentang pola barisan bilangan geometri di bagian awal, kita tahu bahwa suku berikutnya dari barisan bilangan geometri dapat dipilih dengan mengalihkan suatu bilangan dengan suku di depannya. Coba suku pertama adalah 3, suku kedua 6. Ini dipilih dengan mengalihkan 3 kali 2. Kemudian suku ketiga dipilih dari suku kedua dikalikan dengan berapa? Berapa ini adalah kali 2. Suku keempat dipilih dari 12 kali 2, 48 dipilih dari 24 kali 2, ya, dan seterusnya. Kemudian, ini pun juga demikian. Yang kedua, barisan kedua, dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan berapa? Sepertiga. Kemudian, kalikan sepertiga, kali sepertiga, ini kali sepertiga. Ya, oke, yang nomor 3, negatif 5 kali berapa? Kali 3. Kemudian 15 kali berapa? Negatif 3, atau kalikan 3, ya. Jadi ini kemari itu dikalikan negatif 3, ya. Jadi negatif 5 ke 15 kalikan negatif 3. 15 kalikan negatif 3 diperoleh suku berikutnya nih. Suku berapa nih? Suku ketiga. Suku kedua kali negatif 3 diperoleh suku ketiga. Suku ketiga dikalikan negatif 3 diperoleh suku keempat. Suku keempat ini kali negatif 3 diperoleh suku kelima. Ya, ini besarnya, ya. Yang keempat, berapa? Dikalikan berapa ini? Negatif setengah, ya kan? 120 kali negatif setengah diperoleh berapa? 60. Kemudian 60 kali negatif setengah, negatif 60 kali negatif setengah 30. 30 kali negatif setengah negatif 15, dan seterusnya. Nah, itu untuk memperoleh suku berikutnya dengan cara apa tadi? Mengalihkan dengan suatu bilangan dari suku di depannya. Atau suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan suatu bilangan dari suku di depannya. Atau suku depannya dikalikan dengan suatu bilangan. Nah, bilangan yang pengalih dari suku-suku itu besarnya sama, ya kan? Baik, atau bisa juga kita nyatakan dalam cara lain. Cara lainnya seperti apa? Nah, ini hasil bagi. Hasil bagi apa? Coba perhatikan. Ya, coba perhatikan hasil bagi apa ini? Hasil bagi
dari apa? Dua suku yang berturutan. Coba perhatikan. Suku kedua bagi suku pertama, hasilnya berapa? 6 bagi 3. Suku ketiga bagi suku kedua, suku ketiga dibagi 6, ya, suku kedua, hasilnya berapa? Ini berapa? Ini berapa? Berapa? Hasilnya adalah 2. Jadi ini hasil bagi dua suku yang berturutan apa? Sama nilainya. Oke, apakah berlaku juga untuk yang berikutnya? Coba nomor 2. Hasil bagi dua suku yang berturutan. 30 bagi 90 samakah dengan 10 bagi 30? Samakah 10/3 dibagi 10? Samakah 10/9 dibagi 10/3? Ya, karena titik-titik dan seterusnya, ya, dengan pola yang sama, itu membagi dua suku yang berturutan, hasilnya adalah sama, ya, sama sepertiga. Kemudian yang nomor 3, bagaimana? Apakah Anda juga membagi? Ya, coba. Ya, ini adalah juga demikian. Hasil bagi dua suku yang berturutan sama. Nah, hasil bagi dua suku yang berturutan ini kemudian disebut sebagai apa? Rasio. Disebut rasio, ya, ini ya, ini 2 rasionya, yang nomor 1, nomor 2 adalah sepertiga, nomor 3 negatif sepertiga, nomor 4 berapa? Barisan nomor 4 adalah negatif setengah. Baik, sekarang kita akan lanjutkan, yaitu kita setelah pola, kita tahu polanya, kita akan meneruskan ke apa? Rasio. Jadi bagaimana mendapatkan rasio? Dengan memperhatikan pola yang baru saja kita bicarakan, ya kan? Seandainya ini U1, U2, U3, U4, dan sudah sampai UN kurang 1 dan UN. Ini adalah barisan bilangan barisan bilangan apa? Geometri. Ya, seandainya ini merupakan barisan bilangan geometri, maka apa tadi seperti di pola tadi yang sedang kita bicarakan, berlaku apa? Bahwa suku kedua dibagi suku pertama nilainya sama suku ketiga bagi suku kedua, sama dengan suku keempat dibagi suku ketiga, sama dengan suku ke N dibagi suku ke N kurang 1, yaitu disebut sebagai apa? Rasio R, ya, rasio atau R. Nah, nulisnya seperti ini. Jadi jelas hasil bagi dua suku yang berturutan pada apa? Barisan bilangan geometri menghasilkan nilai yang sama, yaitu disebut apa? Rasio. Jadi kita sudah bisa mencari rasio dari suatu barisan bilangan geometri. Rasionya ini berapa? Contoh 1, rasionya berapa? Ya, ini sudah kita coba tadi, ya kan? Yaitu dengan cara membagi suku kedua dibagi suku pertama, suku ketiga bagi suku kedua, atau suku keempat bagi suku ketiga, ya, dan seterusnya, ya. Yaitu hasilnya berapa? 2. Ya, tentu ini tidak semua ditulis seperti ini, ya, cukup dua suku saja yang berturutan, ya. Saya ambil suku kedua bagi suku pertama, ataukah suku keempat bagi suku ketiga, ya boleh. Hasilnya 2. Inilah rasio. Rasio sudah tahu, sekarang coba kita akan mencari suku ke N-nya. Baik, rumus suku ke N ini akan kita cari. U1 ini ada barisan bilangan. Ya, oke. Barisan bilangan apa ini? Seandainya ini barisan bilangan geometri. Maka berlaku apa tadi? U2 dibagi U1 itu sama dengan R, ya. Di sini dimisalkan U1-nya sama dengan A dan rasio R, ya. Maka coba akan kita bagi itu. U2 bagi U1 berarti sama dengan apa? R, ya kan? Kalau sekarang U1-nya kita ganti dengan A, maka menjadi apa? U2 dibagi A sama dengan R. Oke, ini kalau kita cari
U2-nya sama dengan apa? Ini penyebut R berapa? 1 ya kan? Jadi perkalian silang aja. 2 kali 1 adalah sama dengan apa? AR. Oke? Sekarang kita sudah bisa mencari apa? Suku keduanya. Gitu. U2 sama dengan apa? AR pangkat 1. Ya, oke. Sekarang suku ketiga dibagi suku kedua. Sama dengan apa? R. Oke, jadi suku ketiga sama dengan apa? U2 kali R, oke. Sampai di sini bisa ya? Nih. Oke, tahu ya? Oke, sekarang nah U2 sama dengan apa? Lihat di sini. U2 kita ganti di sini. Yang U2 ini kita ganti dengan ini AR ya. Jadi maka diperoleh apa? U3 sama dengan AR kali R. Hasilnya apa? AR kali R adalah AR pangkat 2. Oke, sekarang suku 4 dibagi suku 3. Hasilnya R juga. Oke. Sekarang suku 4 sama dengan apa? Ya kan, ini penyebutnya R-nya 1. Jadi U4 kali 1 sama dengan U3 kali R, ya kan? Maka diperoleh apa? U4 sama dengan U3 kali R. Nah, U3 ini diganti dengan apa? Dengan AR pangkat 2. Maka diperoleh apa? AR pangkat 2 kali R. Nah, AR pangkat 2 kali R apa? Menjadi AR pangkat 3, pangkatnya dijumlahkan. R ini pangkat 1, ini pangkat 2, jadi pangkat 3. Oke, sekarang memperhatikan pola. Polanya semuanya ada perkalian dari A dan R semua ya. Ini U2 adalah perkalian A dengan R, suku ketiga juga A dengan R, suku keempat A dengan R. Hanya saja pangkatnya coba. Yang menarik pangkatnya. U2 R-nya pangkat 1. U3 R-nya pangkat 2. U4 R-nya pangkat 3. Oke. Nah, bisa diambil kesimpulan kah? Dari pola yang sudah kita dapatkan? Bisa. Yaitu bahwa suku ke N adalah sama dengan apa? AR pangkat N kurang 1, ya kan? Nah, coba perhatikan kan. Ini 4, 3 kurang 1 kan. Ini 3, 2 pangkatnya ya. Ini 2, 1. Ya. Kalau ini N, ya berarti ini R pangkat AR pangkat N kurang berapa? Kurang 1. Oke, kita sudah dapatkan rumus suku ke N. Sekarang coba kita terapkan pada contoh. Oh ya, ini contoh rumus ya. U3 sama dengan AR pangkat 2, ya kan. U8 sama dengan AR pangkat 7. U25 AR pangkat 24, ya kan. Ya, oke. Sudah tahu ya. Sekarang kita buat contoh soal. Tentukan suku ke-8 dari apa? Dari barisan bilangan geometri ini. 3, 6, 12, 24, 48, dan seterusnya. Oke. Sekarang menggunakan apa? A-nya berapa? Suku pertama adalah ini. A ya, ini suku pertama adalah 3. Kemudian R-nya mana? 6 dibagi 2 atau 12 bagi 6. Kemudian N-nya berapa? N-nya 8. Ya, banyaknya suku 8 yang akan kita cari. U ke-8. Suku ke-8. Nah, ini. Oke, berapa suku 8? Ini yang akan kita cari. Ya, kita gunakan rumus ini tadi. Bahwa N sama dengan AR pangkat N kurang 1. A-nya diganti dengan 3. R-nya diganti dengan 2. N-nya diganti 1. Jadi ini mestinya apa? UN sama dengan U8 yang kita cari ya. U8 sama dengan apa? AR pangkat 7. Oke. AR pangkat 7, ya kan? N-nya berapa? 8. 8 kurang 1 ya 7, ya kan? Sekarang A-nya diganti dengan 3. R-nya diganti dengan 2. Diperoleh U8 sama dengan berapa? 3 kali 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berapa? Ingat, kalau pangkat 6 itu adalah 64. Pangkat 7 ya tinggal kalikan 2 ya. 128 kali dapat 3.
Oke, itu hasilnya. Baik. Nah, ini catatan nih, ada hubungan suku-suku ya. Bapak perhatikan. Kalau tadi U8 sama dengan apa? AR pangkat 7. Bisa juga U8 dinyatakan sebagai U2 kali R pangkat 6. Karena U2 adalah AR, ya kan? Oke, bisa juga dinyatakan sebagai U3 kali R pangkat 5. Bisa juga dinyatakan sebagai U5 kali R pangkat 3. Ya kan? Nah, sekarang yang menarik nih. Yang menarik apa nih? Perhatikan nih. Ini jumlah anunya ya. Ini coba dari ini pada sini ya. Ini pada sini. Kalau A ini kan apa? U1 ya kan? U1 ini A. Coba U1 1 ya. Ini R pangkat 7 jumlahnya berapa? 8. Sekarang berikutnya baris kedua nih. U2 ini 2 dengan ini pangkat 6 ya. Pangkat jumlahnya berapa? 8. Ada keteraturan ya. Ini 3, 5 jumlahnya 8. Ini ya kan? Suku keempat punya apa? Urutannya 4. Yang kita lihat angkanya 4 dengan pangkat R 4. Jumlahnya 8. Ya gitu ya. Oke, jadi kalau suku ke berapa? Ke N dapat juga dinyatakan sebagai UK kali R pangkat N kurang K. Coba ya kan. U8 ini kurang berapa ini? R-nya kurang berapa? Kurang 2 ya kan, dari 8. Ini pangkatnya lihat, perhatikan. Untuk UR yang kedua nih. Ini ya, perhatikan. Ini berlaku juga dari atas ya. Saya ambil yang kedua yang udah kelihatan ada apa? Ada indeks sukunya ini. Ini pangkatnya dari berapa? 8 dikurangi 2 nih ya kan. 6. Kemudian 8 kurangi 3, 5 ya kan. 8 kurangi 4, 4. 8 kurangi 5, 3 ya kan. N sama dengan berapa ini? Ini K ya, berarti R ini pangkatnya R menjadi N kurang K. Oke, ya cukup jelas ya. Baik, ini pola-pola yang kita dapatkan. Ya tentu ini berlaku untuk K lebih kecil sama dengan N. Ya, K-nya lebih kecil dari N, ya kan gitu kan. Atau sama dengan ya kan. Dengan N dan K bilangan asli. Oke. Baik. Kita berlanjut untuk contoh yang berikutnya. Ini 120, negatif 60, 30, negatif 15, dan seterusnya. Ya kan? A-nya berapa? Adalah 120. R-nya berapa? Negatif 60 dibagi 120 ya. Suku kedua bagi suku pertama. Negatif setengah. N-nya 8. Yang ditanyakan U8. Seperti tadi, dapat kita gunakan apa rumus? UN sama dengan AR pangkat N kurang 1 nih. Ini rumus yang kita gunakan. Kita tinggal masukkan saja. N-nya kita ganti 8. Ya, ini N-nya kita ganti 8. Ini juga ganti 8 N-nya. Berarti nanti jadi AR pangkat 7. Ya kan? A-nya kita ganti dengan 120. R-nya ganti negatif setengah. Oke, maka kita peroleh U8 sama dengan AR pangkat 7. A-nya 120. R pangkat 7-nya berapa? Negatif setengah pangkat 7. Oke, negatif setengah pangkat 7. Berapa itu negatif setengah pangkat 7? Ya, sama dengan negatif 1/128 ya. Nah, ini ingat ini pangkatnya negatif ya, maka ini pangkatnya ganjil ya, maka hasilnya tetap negatif. Oke. Kalau disederhanakan dibagi berapa nih? Dibagi 8 ya, bagi 8, 120 dapat berapa? Dapat 15, 128 dapat 16.
hasilnya apa? Negatif. Ya, oke. Sudah cukup jelas cara saya. Baik, di sini ada soal lagi nih. Soal urean kalau ini ya, isai. Isai. Cerita lain. Suatu barisan bilangan geometri, suku ketiganya, lah ini diketahui suku ketiga, kalau tadi langsung suku pertama ya, adalah 20 dan suku kelimanya adalah 80. Ditanyakan suku ketujuh. Nah, ini anak sekalian. Oke, kita sederhanakan, tulis dalam bentuk matematik nih. U3 sama dengan 20, U5 sama dengan 80. U7 yang ditanyakan. Nah, tentu kita harus tahu dulu di sini. U1 berapa dan R-nya berapa. Atau kalau nggak cari U1, kita cari R dulu. Cara akhirnya gimana kita menggunakan rumus ini. Rumus suku ke N. Ya, kita gunakan rumus ini. Jadi kalau U3 sama dengan apa? AR pangkat 2. Kalau U5, AR pangkat berapa? AR pangkat 4. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan R-nya. Coba perhatikan. Nah, U5 banding dibagi U3. Hasilnya sama dengan AR pangkat 4 dibagi AR pangkat 2. A-nya disederhanakan, gitu, ringkas. Hasilnya apa? Nanti hasilnya R pangkat 2, ya kan? Karena R pangkat 4 bagi R pangkat 2, ya. R pangkat 4 bagi R pangkat 2, hasilnya R pangkat 2. Kemudian R, ini suku 5 berapa? 80, suku 3, 20, ya. Jadi diperoleh nah ini disederhanakan, oleh R kuadrat sama dengan 4, ya kan? 80 dibagi 24. Jadi R-nya berapa? R-nya 2. Kalau R-nya 2, U3 sama dengan berapa? U3 itu adalah AR pangkat 2, ya kan? 3 AR pangkat 2. Nah, A-nya berapa? AR pangkat 2 berapa? U3. 3 tadi berapa? Adalah 20. Jadi AR pangkat 2 sama dengan berapa? 20. Nah, R-nya udah tahu ya kan? R-nya udah tahu. Maka di sini U3 adalah 20 sama dengan AR pangkat 2, R-nya 2, ganti di sini. Maka diperoleh A-nya berapa? 20 bagi 4 adalah 5. Nah, U1 tahu, ya, U1 tahu, R-nya tahu, R-nya ketemu berapa? 2. Menggunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N kurang 1, kita bisa mencari U7. Oke, berapa U7-nya? Nah, nih, coba AR pangkat berapa? 6. A-nya adalah 5, ya kan? A-nya 5, R-nya 6. A-nya 5, R-nya 6, R-nya 2, pangkat 6. Jadi hasilnya 5 kali 64, berapa? 320, ya kan? Nah, sekarang ada cara yang kedua tadi, yang UN sama dengan UK kali R pangkat N kurang K. Nah, ini lihat nih, atau, nah ini ya, kita ganti dengan menggunakan berapa nih yang gampang nih. UK-nya kita gunakan U berapa? U5 misalnya, ya kan? Berarti R-nya pangkat berapa? 7 dikurangi, N-nya kan 7. Ya, UK-nya kita ganti dengan menggunakan U5, ya kan? Oke. Nah, sementara itu kita akan mencari U7, N-nya 7. Jadi, N-nya ganti 7, K-nya ganti berapa? 5. Jadi, R-nya pangkat berapa nanti? Pangkat 2, ya kan? Tuh. Jadi, U7 sama dengan U5 kali R pangkat 2. U5-nya udah tahu. Berapa U5-nya? U5-nya 80. Maka ini 80 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan gampang, ya kan?
Nah, gitu. Jadi ini untuk ngirit sesungguhnya. Ngirit apa? Menghemat apa? Menghemat tenaga sesungguhnya ini. Jadi tidak harus menggunakan yang rumus AR pangkat N kurang 1, tapi bisa juga menggunakan rumus UN sama dengan UK kali R pangkat N kurang K. Ini. Ya, bagaimana? Sama hasilnya? Dibandingkan, ini sama ya? Sama. Oke. Nah, mungkin sampai di sini saja ya, anak-anakku sekalian ya. Sisa soalnya itu menjadi bagian Anda semua untuk mencoba diri Anda. Apakah saya sudah berhasil tadi mempelajarinya? Kalau belum, tentu Anda bisa lihat lagi ya contoh-contohnya atau pengertiannya. Ya, baik. Terima kasih. Oh, ini latihan soalnya. Oh, ada sendiri ternyata. Pak Jana tulis tersendiri ya. Ini soalnya. Oke, cukup banyak. Ada 4 soal. Ya, silakan untuk dicoba. Kalau tidak bisa kerjakan bersama-sama temannya, dicoba. Kalau dengan temannya nggak bisa juga dibahas di saat KBM berlangsung. Oke, sampai di sini. Nah, pertemuan berikutnya apa? Yaitu jumlah barisan geometri atau deret geometri. Nah, terus kunjungi channel Bimbel Matematika SMK dan SMP agar Anda tidak ketinggalan ya materi-materi yang di-upload atau disajikan oleh Pak Jana. Oke, mohon subscribe, like, dan share kepada teman yang membutuhkan. Terima kasih, sampai jumpa.